Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qarib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Yang malam ini di catatan saya di halaman 166 ya. Halaman 166 baris ketiga dari atas ada wa yukabbiru fir ra'atis saniyah. Babnya pasal salat hari raya. Betul di situ ya? Baik. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat, yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisabati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, bukan di barisan ketiga, tapi di barisan keempat ya. Kelima malah. Oh yakhtubu. Ini juga sebagai jawaban dari pertanyaan yang selama ini berkembang viral. Kenapa khutbah Jumat didahulukan, khutbah Idul Adha, Idul Fitri dibelakangkan? Jawabannya ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhtubu, dan membaca khutbah. Nadban atau nudban dengan sunnah. Ba'dahuma, setelah keduanya, yakni setelah 2 rakaat salat. Dan disunahkan setelah selesai sholat 2 rakaat dalam Idul Fitri atau dalam Idul Adha, disunahkan berkhutbah khutbataini dengan 2 kali khutbah. Berarti kedudukan khutbah di dalam waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu statusnya cuman sunnah. Berbeda dengan khutbah Jumat, itu syarat, berarti wajib. Maka ketika kita bicara soal hukum wajib dan sunnah, maka wajar kalau khutbah Jumat didahulukan karena wajib harus didahulukan. Sedangkan khutbah Idul Fitri, Idul Adha dibelakangkan karena memang hukumnya sunnah. Gitu. Bahkan kalau kita bikin sensasi, khutbah Idul Adha itu didahulukan sebagaimana khutbah Jumat, khutbah dulu baru sholat, disamakan sama khutbah Jumat. Maka apa yang terjadi? Fala yuqtaddu biha qabla sholat karratibah ba'dal faridah idza qudimat. Maka tidak sah khutbahnya kalau dilakukan qabla sholat, sebelum sholat. Bikin sensasi khutbah Idul Fitri sebelum sholatnya, khutbah dulu baru sholat, maka khutbahnya fala yuqtaddu, berarti tidak sah. Bahkan di kitab ini kita harus sadar, kitab ini baru kelas SMP ya. Di kitab-kitab SMA-nya, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak mesti khutbataini, tidak mesti 2 khutbah, tidak. Cukup dengan 1 kali khutbah. Di dalam kitab-kitab lain cukup dengan 1 kali khutbah. Kayak ceramah. Begitu hamdalah, salawat kepada Nabi, wasiat, ceramah, ditutup dengan doa, langsung salaman. Di kitab lain boleh seperti itu. Hah? Iya. Boleh seperti itu. Di sini saya cari-cari nggak ada ya. Nah, lihat di layar ya. Wa arkanuha, rukun khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, kahiyya fil Jumat, sama rukunnya ada 5 seperti rukun khutbah Jumat. Namun dunasyurut, tidak sama syaratnya. Kalau rukun khutbah sama, syaratnya berbeda. Berarti kalau syarat di khutbah Jumat harus ada 2 khutbah, berarti di sini tidak mesti ada 2 kali khutbah, cukup 1 kali khutbah. Dan juga wa yu'alimul khatibu nudban fil fitrah zakatal fitri. Khatib itu tugasnya ketika menyampaikan khutbah Idul Fitri itu narasinya tidak boleh keluar dari bahasan zakat fitrah dan lebaran.
Nggak usah mengarah ke politik lah, nggak usah. Bahas itu aja. Wafil adha, dan ketika khatib menyampaikan khutbah dalam Idul Adha, maka khatib harus menyampaikan narasinya ahkamal udhiyah, hukum korban allati ta'umul hajatu ilaiha. Ini aturan fikih. Nah, prakteknya di kita kan lain. Nggak tahu khatib kemarin bahas apa itu. Sebenarnya ini. Nah, saya aplikasikan ini. Maka kalau saya ngisi khutbah, narasi khutbah saya tergantung bulannya. Kalau bulan-bulan sekarang, narasi khutbah saya pasti membahas pergantian tahun baru Hijriah. Kalau bulan Mulud, pasti narasi khutbah saya membahas kelahiran Nabi. Kalau bulan Rajab, pasti narasi saya membahas Isra Mi'raj dan seterusnya. Karena setiap bulan ada pembahasan yang spesifik sebenarnya. Iya. Bahkan kalau khutbah saya, di samping pembahasannya saya spesifik, saya imbangin dengan awal khutbahnya. Alhamdulillah itu sudah menunjukkan ke narasi yang akan dibahas. Umpamanya saya ingin menyampaikan khutbah membahas lahiran Nabi Muhammad. Nah, khutbahnya juga alhamdulillahilladzi an'amana bi idhari sayyidil bashar. Terima kasih kepada Allah yang telah melahirkan sayyidil bashar. Kemudian kalau Isra Mi'raj, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi. Sebenarnya setiap tahun baru alhamdulillahilladzi kalau enggak khutbah lupa malah. Sesuai dengan narasinya nanti. Sebenarnya di sini. Wa yu'allimuhul khatibu nudban fil fitri zakatal fitri wa fil adha ahkamal hudiyah allati ta'umul hajatu ilaiha. Nah, wa yukabbiru, dan membaca takbir bibtida'il ula, pada permulaan khutbah yang pertama, 9 kali wilaan, berturut-turut. Setelah assalamualaikum mulai takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, 9 kali wilaan berturut-turut. Setelah selesai khutbah pertama duduk, lalu bangun lagi menuju khutbah yang kedua, wa yukabbiru, dan membaca takbir bibtida'i saniyati, pada permulaan khutbah yang kedua, 7 kali wilaan, juga berturut-turut. Di patokan khutbah itu 9-7 takbirnya, kalau sholatnya 7-5. Itu patokannya. Tetapi walau fasola, dan jika ia memisahkan bainah antara takbir itu bitahmidin, dengan membaca tahmid wa tahlilin, dan membaca tahlil wa sanain, dan membaca pujian, kana husnan atau kana hasanan, maka pemisahan dengan membaca tahmid, tahlil, dan sana itu lebih bagus. Setelah takbir Allahu Akbar dipisah dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu lebih bagus. Cuman mungkin khutbahnya kelamaan, ditinggal kabur sama jamaah. Kecuali di dalam sholat biasanya ada dipisah. Itu masalah khutbah. Kemudian kesalahan kita yang sekian kalinya baca takbir, gema takbir. Antara Idul Adha dan Idul Fitri beda. Sebelum kita ngaji, rata-rata gema takbir dalam Idul Fitri itu lebih meriah
daripada gema takbir dalam Idul Adha. Padahal yuk kita baca. Wa takbiru, dan membaca takbir itu ala qismaini, terbagi atas dua bagian. Mursalun, yang pertama takbir mursal. Apa yang disebut takbir mursal? Wahwa, dan yaitu ma la yakunu, ialah takbir yang tidak dilakukan akibat sholatin, sesudah sholat. Takbir yang kita gemakan, yang kita gaungkan tidak ada hubungannya dengan sholat. Di mana saja kita boleh takbir, di rumah, di jalan, di mana saja boleh takbir. Itu namanya takbir mursal. Lihat di layar, li'annahu la bitakidin, tidak ada hubungannya bisolati dengan sholat, wala bi ghairiha, dan tidak ada hubungannya dengan salin sholat. Wa yusanu takhiru an adghari sholati, dan sebenarnya takbir itu diakhirkan dari dzikir-dzikir sholat. Bihilapi takbir muqayyad, berbeda dengan takbir muqayyad al-ati. Di jalan silakan, di rumah silakan, itu namanya takbir mursal. Di mana saja. Takbir keliling silakan. Wa muqayyadun, dan yang kedua takbir muqayyad. Apa yang dimaksud takbir muqayyad? Wa huwa, dan yaitu ma yakunu akibaha, ialah takbir yang dilakukan sesudah sholat. Itu namanya takbir muqayyad. Qayyad itu qayyid, ikatan atau tali, asal makna qayyid tali. Tali itu untuk mengikat, maka takbir itu diikat dengan keberadaan sholat. Habis sholat takbir. Wa bada'a, dan Kiai Musonib memulai al-musonifu bil awal dengan takbir yang pertama. Takbir pertama adalah takbir mursal. Apa menurut fikih musonib? Untuk takbir mursal ini adalah wayuk kabiru, dan membaca takbir nudban dengan sunnah, kullun, masing-masing orang, mindakarin, dari laki-laki, wa unsan, dan dari perempuan, wa hadirin, dan orang yang ada di rumah, wa musafirin, dan orang yang dalam perjalanan, fil manazili, di rumah tangganya, wa turki, dan di jalan-jalan, wal masajidi, di dalam masjid, wal aswaki, dan di pasar, di mana saja itu disunahkan takbir dengan cara, lihat di layar, birob'i sautin, dengan mengangkat suara. Maka betapa salah orang mengatakan takbir keras-keras amat pakai speaker, Allah itu enggak tuli. Memang di sini birob'i sautin, takbir itu harus dikeraskan suaranya. Kenapa? Izharon li syiaril Id, karena mempublikasikan, mensyiarkan adanya hari raya Idul Fitri. Silakan birob'i sautin. Jangan apatis takbir harus enggak pas speaker, enggak usah di jalanan. Ya, memang harus diturukin, lihat di kitabnya. Adapun timbul keresahan, ya tugas polisi memang harus mengamankan. Polisinya harus ikut takbir, jangan dilarang anak-anak takbir, memang harus dilakukan. Di kitab wa turki, dan di jalan-jalan boleh. Tapi di sini tidak dianjurkan, tidak diperintahkan membuat keributan, membuat kerusuhan, hanya dianjurkan takbir. Adapun terjadi kerusuhan, itu tugas keamanan. Namanya anak-anak. Nah, dari mulai kapan? Min ghurubi syamsi, dari mulai terbenam matahari. Min lailatil aidi, dari malam hari raya, ai Idul Fitri, yakni hari raya Idul Fitri,
dari mulai maghrib malam takbir, kalau bahasa kita malam takbir hari Idul Fitri, sampai wayastamiru dan tetap terus hada takbiru, takbir ini ila ayadkhulal imamu, sampai masuknya imam fil masfi sholati, di ke dalam sholat lil idi, untuk sholat Idul Fitri, sampai besok pagi selesai sholatnya. Itu batasannya cuma 1 malam. Lebaran puasa itu cuma 1 malam takbirnya, malam takbir doang. Habis sholat id nggak ada sunah takbir lagi. Ngapain teriak-teriak takbir? Dari mana dasarnya? Udah nggak ada sunah. Walaupun takbir itu bagus, tapi kan ada aturannya. Yang baik itu ada aturannya. Mentang-mentang baik pakai sembarangan nggak bisa. Ada aturannya. Sholat baik apa enggak? Ada aturannya enggak? Justru yang baik itu ada aturannya. Nah, kadang-kadang kita dulu kan Lebaran puasa itu sampai 3 hari takbir mulu. Dari mana referensinya itu? Dari mana kitabnya? Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan anak waktu kita muda dulu. Nah, waktu muda dulu bukan yang dilakukan mungkin karena Allahnya ada, tapi nafsunya juga, senengnya juga ada, bukan karena Allah aja tapi seneng gitu. Bahkan itu lihat di layar, dia lihat di kitabnya, kita kembali lagi. Walayusanmu, dan tidak disunahkan at-takbiru, membaca takbir akibat Idul Fitri, pada malam Idul Fitri, akibat sholati, sesudah sholat fardu, enggak disunahkan. Habis sholat maghrib langsung takbir, enggak. Karena takbirnya takbir mursal. Habis sholat isya langsung takbir, enggak. Biasa aja wiridan aja. Kalau mau takbir, setelah wiridan baru takbir. Apa mana tadi itu? Nah ini. Bahkan disunahkan mengakhirkan takbir itu an adkari sholati, dari dikir sholat, dikir dulu, sholat dulu, wiridan dulu, baca doa dulu, selesai baca doa baru takbir. Ini kan selama ini kan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Allahu Akbar. Nah, coba kaji kitabnya, kaji. Takbir Idul Fitri, takbirnya takbir mursal, ingetin, takbir mursal. Wa yusanu ta'khiru, disunahkan mengakhirkan baca takbir an adkari sholati, dari zikir sholat, wiridan dulu. Kalau baca tasbih subhanallah 30 detik, baca tasbih dulu, baca tahlil dulu, baca takbir bi Allah akbar dulu. Selesai doa baru mau takbir, silahkan. Enggak ada hubungannya dengan sholat. Halo, gimana kabarnya? Balik. Belum tahu. Udah tahu sekarang mah. Walakinin Nawawi. Nah, tetapi Imam Nawawi fil Adkar, di dalam kitab Adkar, ikhtaro, telah memilih annahu sunnatun, bahwa takbir setelah sholat itu sunnah. Itu menurut Syekh Nawawi di dalam kitab Adkar. Tepat Imam Rafi'i enggak, hanya Nawawi. Amma idza kabbara, adapun kalau orang itu takbir biqasdi takbir al mutlak, dengan niat takbir mutlak, au atlaqa fi ma atabi sunnatun qat'an, li anna yusra'u lahu takbir fi hadhil laila fi sa'iril ahwal allati minha adbar salat. Kalau itu menurut Nawawi.
tetapi min ifradil umum. Tidak ada hubungannya dengan sholatnya, takbir umum aja, takbir umum. Itu namanya takbir mursal. Yang kedua, takbir muqayyad. Bagaimana takbir muqayyad? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.